Garis besar musim ini saya akan bahas jika Kaido akan menjadi aliansi dari Luffy Senchou. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, karena akan sangat terlihat orang yang cuma baca judul doang dan orang yang nonton sampai habis. Jadi pastikan kalian tonton sampai selesai agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah kali ini kita akan bahas mengenai seseorang yang bisa kita bilang dialah yang men-trigger atau membuat atau menjadi pemicu agar Luffy bisa seperti sekarang. Alias dialah yang membangkitkan kemampuan terbaik dari Luffy atau pinnacle atau peak dari kemampuannya saat ini. Yang bahkan Luffy sendiri pun bilang ini adalah tingkatan tertinggi dari kemampuanku. Ini adalah Gear 5. Tentu saja orang itu adalah Kaido ini sendiri. Dimana sebelumnya kita udah membahas jika Kaido lah sosok yang buat Luffy menjadi Joy Boy. Di sini kita akan bahas jika Kaido ini orang baik dalam tanda kutip dan apa mungkin dia akan menjadi aliansi Luffy untuk mengubah dunia ini. Pertama, tentu kita harus bahas masa lalu dulu nih untuk tahu masa depannya seperti apa. Anjay, udah kayak kata-kata dari Soekarno belum? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi ya emang bener sih, masa lalu ada bagi kita untuk menyiapkan di masa depan. Contohlah seperti di dunia bisnis, kita dapat menghitung masa depan atau forecasting dengan data dari masa lalu. Apa yang akan menjadikan dia sekarang pasti akan ada hubungannya dengan dia di masa lalunya. Nah untuk Kaido, kita hanya mendapatkan dua panel kecil flashback saja, dan itu pun dari tangan kanannya alias King atau Arbel. Pertama, kita lihat Kaido yang sangat yakin-yakin sekali di usia mudanya jika hanya dialah satu-satunya orang yang dapat mengubah dunia. I'm the only one who can. Ini benar-benar pernyataan yang keras banget. Dan di selanjutnya, akhirnya kita tahu maksud dari kata-kata Kaido ini. Orang yang dapat mengubah dunia adalah Joy Boy. Karena Kaido sendiri pun bertanya kepada King jika apa kau percaya aku adalah Joy Boy. Dimana dua panel singkat itu mempunyai arti yang sangat dalam sekali. Padahal ingat, itu baru dua panel tentang Kaido saja loh yang wah gila banget. Gimana nanti kita dapat flashback Kaido yang lebih lengkap, apalagi jika ada hubungannya dengan banyak laut rocks. Wah pasti ini akan sangat mencengangkan sekali. Nah dari dua hal tadi bisa kita simpulkan awalnya Kaido ingin menjadi seorang Joy Boy. Tapi akhirnya dalam perjalanannya dia sadar masih ada beberapa hal yang diperlukan. Untuk hal itu makanya ketika dia menghajar Luffy di Onigashima, dia berkata kau tidak bisa menjadi Joy Boy. Yang berarti Joy Boy ini bukan semena-mena semacam reinkarnasi, tapi sebagai gelar yang bisa diraih semua orang. Dimana dengan sadarnya ada hal lain untuk menjadi Joy Boy. Akhirnya dia menghentikan ambisinya untuk menjadi Joy Boy itu dan hanya menyiapkan dirinya agar Joy Boy bisa datang. Makanya untuk Kaido sendiri, dia tahu negeri Wano adalah negeri yang spesial dan itu pula alasan kenapa Kaido menunggu atau memilih negeri Wano Kuni. Dimana dari sini tujuan Kaido cukup berubah ya, yang awalnya dia ingin mengubah dunia sendiri dan ingin menjadi Joy Boy, tapi sekarang dia karena sudah tahu bahwa ada sesuatu yang men-trigger untuk menjadi Joy Boy, dia hanya menyiapkan dirinya saja untuk Joy Boy di masa depan. Dalam kata lain, dia harus jadi seorang yang mengetes kemampuan Joy Boy ini. Apakah dia pantas mendapatkan gelar itu atau tidak? Seperti yang Kaido katakan sebelumnya, kau tidak pantas atau kau tidak bisa mendapatkan gelar Joy Boy. Nah di pertarungannya melawan Luffy, kita bisa mulai melihat jika Kaido ini tidak benar pure evil layaknya villain normal. Dia masih menikmati suatu pertarungan, apalagi jika itu berhubungan dengan tujuan dari Kaido ini. Pertama, mulai dari Kaido yang berkali-kali berkata kepada Luffy bahwa semakin senang bertarung, senyum Luffy semakin membesar. Lalu ada juga ketika cahaya di mata Luffy ini gak pernah padam, yang mengindikasikan dia sangat menikmati duelnya dengan kapten kita ini. Hingga akhirnya kita melihat mata Luffy yang padam ketika duelnya diganggu oleh Spinol, dan disitu Kaido sangat-sangat kecewa sekali.
Makanya di chapter 1044, Kaido berkali-kali berkata, "Terima kasih, kau masih hidup." Dan dia bahkan meminta maaf atas perbuatannya sebelumnya ketika diganggu oleh si Pinol tersebut. Sebenarnya ini gila sih, kurang respect apalagi coba Kaido dengan karakter kapten kita. Dimana jika kita main masalah usia aja, Kaido ini usianya 59 tahun dan Luffy ke bocah 9 tahun yang berbeda 40 tahun, tapi dia sangat respect mendalam kepada bocah tersebut. Dan jika kita mundur ke 20 tahun yang lalu di insiden kematian Oden, di situ Oden pernah berkata kepada Kaido untuk terus meningkatkan kemampuannya selama 20 tahun ini. Yang Oden memang sudah tahu dalam 20 tahun di ramalan akan ada anak-anak muda yang akan membebaskan negeri Wano Kuning ini. Nah, dari perilaku Kaido juga sebelumnya yang pasti aware banget nih akan hal dari kata-kata Oden, karena dia pasti tahu lah ya, Oden ini pernah sampai ke Laugh Tale dan tahu sejarah dunia. Dia benar-benar berhasil menjadi sangat kuat sekali, yang bahkan berkali-kali dikatakan juga sebagai makhluk terkuat di dunia. Contoh kata-kata dari Killer kepada Kid yang bilang jika melawan manusia terkuat tidak ada hal yang kurang. Jadi itu benar-benar membuktikan seakan-akan Kaido ini menjadi jalan bagi dunia One Piece untuk mendatangkan daunnya atau fajarnya. Walaupun memang benar dia berlaku kejam menjadikan budak kemana-mana di Wano Kuning ini, tapi jika kita lihat Kaido yang berubah menjadi depresi dari awal yang tadi sangat ambisius itu, jelas itu seakan-akan seperti pelampiasannya. Makanya akhirnya dia depresi mabuk-mabukan karena hal Joy Boy tersebut. Dan sampai akhirnya ketika dia sudah bertemu lawan yang pas yang sesuai dengan tujuannya, diganggu. Seakan-akan 20 tahun ambisinya dihancurkan oleh si bos si Pinol ini. Karena di chapter yang sama kita melihat juga Kaido berkata hal yang sangat dalam. Pemenang tidak butuh penjelasan. Mereka yang mati cuma karena alasan mati terhormat itu adalah seorang pecundang. Kata-kata yang sebenarnya ini sangat berseberangan sekali kan dengan perkataan Kaido sebelum-sebelumnya. Karena tujuan Kaido ini sebenarnya cukup mulia. Dia ingin orang untuk tidak pasrah dan tetap berada di jalur kemenangannya. Itulah alasan kenapa dia sangat menyukai samurai, karena mereka punya tujuan walaupun bisa saja mati, tapi setidaknya mereka tidak mati dengan pasrah seperti samurai Wano yang lainnya cuma menyerah doang. Ini benar-benar kata yang sangat dalam sekali dan Oda emang benar-benar sangat hebat memainkan kata-katanya. Nah, dengan Luffy yang bangkit lagi, dengan buah iblisnya yang bangkit juga, pasti Kaido pun akan menyadari ada yang aneh, karena dia pasti sebelumnya sudah sangat yakin Luffy sudah mati saat matanya padam. Makanya Kaido pun bingung sekali ketika melihat ada sesuatu di puncak sana dengan berkata, "Ada apa di puncak tersebut?" Dia bahkan tidak tahu, tidak langsung menyebut jika itu adalah Mugiwara. Dan sekarang bahkan tampilannya pun cukup berubah nih untuk Luffy Sencho. Apalagi dengan Kaido yang sangat bahagia sekali Luffy kembali sehat dan siap bertarung. Wah, ini mah udahlah pertarungan harga diri doang. Bukan untuk menunjukkan siapa yang terkuat lagi, tapi lebih ke pertarungan untuk menikmati hal-hal yang ada. Kaido yang menikmati bertarung melawan musuh yang akhirnya dia akui, dan Luffy juga yang sama-sama menikmati pertarungan itu. Karena ingat, Luffy juga ya selain dia ingin menyelamatkan Wano, tapi dia juga punya keinginan atau kenikmatan dalam pertarungan melawan Kaido ini. Makanya dia berkali-kali ingin 1 lawan 1 melawan Kaido kan? Ya ini persis lah seperti Luffy versus Katakuri. Walau Luffy menang, Katakuri tidak merasa terkalahkan karena dia kalah dari orang yang akhirnya dia respect juga nih. Dan kita lihat kan, dia malah senang ketika Luffy berhasil kabur, yang bahkan keduanya ada pengganggu juga, alias Flampe dan CP0. Serta kata-kata Luffy ketika diganggu yang bilang gak ada hal kotor dalam dunia bajak laut, yang ini sebenarnya epic parah sih. Mirip dengan kata-kata Kaido tadi, tidak peduli kau menang atau kalah berpihak kepada siapa, karena pemenang tidak butuh penjelasan. Nah, di mana di sini saya akan berikan dua alternatif ending di antara duel dari Luffy dan Kaido ini. Di mana alternatif pertama adalah dengan Kaido yang akhirnya mengakui kekalahannya, ya walaupun dia pasti nunjukin full powernya juga sih, karena terlihat sepertinya sebelumnya Kaido ini belum benar-benar serius. Orang habis melawan Luffy masih bisa bertarung dalam kastil, yang berarti kemampuannya masih jauh banget nih, masih gila banget. Nanti setelah kalah dia pasti akan mulai
menyadari inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Dan dia akhirnya mengakui jika Luffy bisa menjadi Joy Boy yang padahal seharusnya udah dari kata-kata Zunisa juga. Jadi dengan Kaido yang menemukan Joy Boy, jelas dia yang sebelumnya yang mau menjadi Joy Boy tahu dong bahwa Luffy lah orang yang akhirnya akan mengubah dunia ini. Ingat tujuan Kaido awalnya menjadi Joy Boy dengan cara mengubah dunia, tapi setelah dia depresi dengan beberapa hal yang pernah saya bahas di video terpisah, akhirnya dia memutuskan akan menjadi orang terkuat untuk mencari Joy Boy selanjutnya, dan inilah saat yang tepat. Karena jika kalian ingat, tangan kanan Kaido alias King pun dia punya tujuan yang sama dengan kaptennya tersebut, yaitu karena dia dulu tertindas sebagai ras Lunarian yang bahkan dijadikan kelinci percobaan di mana-mana, makanya dia pula ingin mengubah dunia. Karena kata-kata pertama yang dia lontarkan kepada orang lain yang mungkin Kaido adalah, apa kau yakin kau bisa mengubah dunia? Ini benar-benar sesuatu yang sudah tertanam dalam tubuh dari King ini, bahwa dunia benar-benar sudah sangat kacau. Apalagi dengan misteri tentang Lunarian yang belum terungkap semua, dan pasti banyak sekali hubungan dengan pemerintahan dunia, yang berarti dia bakal sangat membencinya. Yang kita lihat bagaimana pertarungan King versus Zoro kan, ya walaupun tidak ada pertarungan ideologi di belakangnya, tapi keduanya Zoro dan King bertarung demi nama kaptennya. Maka memang sangat terlihat sekali jika Luffy, Zoro, Kaido, King ini punya satu ultimate tujuan atau objektif, yaitu untuk mengubah dunia dalam artian pemerintah dunia. Bukan berarti Kaido harus jadi aliansi apalagi nakama ya. Ya paling tidak mereka bisa sharing objektif aja kayak Crocodile di Marineford. Ini sebenarnya berhubungan dengan kata-kata Oda terkait pembaca akan kecewa jika Luffy menang lawan Kaido hanya karena tinjunya yang kuat saja. Tapi bagaimana jika dia menang secara ideologi juga? Di satu sisi awakening Luffy ini mengalahkan Kaido, di mana di sisi satu lagi ideologi pun mengalahkan Kaido dengan menjadi Joy Boy, dan akhirnya buat Kaido kalah luar dalam. Wah, ini sih sangat gila parah. Tapi memang ada sih alternatif yang lain, yaitu karena tahu Luffy adalah Joy Boy, dan jika kita menghubungkan sedikit, Kaido selalu berkata tentang kematian-kematian seperti kematian Shirohige atau Roger, di mana kedua orang itu mendapatkan kematian yang luar biasa yang Kaido sebut sebagai honorable death. Maka di sini Kaido akan mati di Wano Kuni dengan cara membiarkan Luffy menjadi Joy Boy dan mengubah dunia juga. Yang sebenarnya dengan kata lain, kematian Kaido ini dan semua yang Kaido lakukan benar-benar untuk membuat Luffy bangkit dan mengubah dunia ini. Karena toh ideologi Kaido sudah hancur juga. Yang akhirnya jika dia berhasil, tujuannya sudah tercapai dan tinggal menunggu mati saja. Mungkin dia akan bunuh diri atau apapun. Atau bahkan jangan-jangan Zoro lah yang akan membunuh Kaido. Wadaw banget. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Dan saya juga ingin berterima kasih buat kalian para membership channel Filnomi yang sudah mensupport channel ini secara langsung. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.